kula terusno. Wasa'alu lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis qiyamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Panazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang ghaib. Emat sing perkara go bakang ghaib apa ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinillahu tetapi nek Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ing barang kaya. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Mekah kalau irihim. Kaya liyane kafir Mekah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waqta yupasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira ayat kita. Gimana hal adroka? Wa fi qira'atin ukhra iddaroka balid daroka. Kita sedikit dal kados kira ayat kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka ubdilat diganti apa tau tak dalan ing dal. Wa dhimat antene ghamna apa iki kita dal fidali ing dalam dal. Wastu libat nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal. Balagha wala hiqat kesitu maqalan untuk tata ba'a wa talahaqqa tata ba'a terus menerus talahaqqa saring susul menyusul apa ilmuhum ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat biha tegese dalam akhirat hatta sa'alu sing takok sapa ngakeh an wekti majia saking wektu terjadine kiamat sategese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir balum bali wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat balum balik uta wong kafir minasang kiamat tu amuna iku picek kabeh. Dadi Allah nek duka ngendikan wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran iku. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama iku yo kasar, manjen kadang Quran nek duka yo kasar, sumum bukun umur. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis nek Allah nek duka yo ngoten. Balhum min amun, dasar picek angel lan min amal qalbi saking yaiku biceke ati utawa min umil qalbi saking biceke ati sama di amal qalbi itu umil qalbi wa te dawuh iki ablagu le balik mimma tinimbang dawuh koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amiyun sangka dawuh amiyun ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap abot apa adomatu doma ane jai sangiya fanukilat moko den pindah apa doma ilani mimaring ba'da hadfi kasratia sausing buang kasrene wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir edan kelan maneh ingkaril basi dalam ngingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan yo bapak-bapak kita. Aina ana to te kita lamu khrajuna bakal ditangekno kabeh nang kubure sange kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah janji nak yo kita wa abauna bapak-bapak kita mengkobul sange sedurunge iki. In hada ora ana te iki kuwi la satul awalin kecuali napa cerita-cerita sing wis kelewat. Nabi pancet senengane cerita nak sok ben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikire tiyang napa? Cara berpikire tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Ma tegese perkara sutira kang ditulis sapa ma. Binal kisbi sangking pira-pira kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangduru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa bi ingkarihim sebab ingkare wong mujrimin wa ya utai ikilah akibat iku halakuhum iku rusak al mujrimin bil adabi lan disiksa wala tasalana susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunan aja ana sira fi ing dalam kerupukan Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir. Mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir kuwi mah. Kang gawe rekodaya sapa kafir. Utawi iki dawuh utasliatur ngerem-ngerem. Manane menghibur lin Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimadhihim kelawan rekodayane wong kafir. Ngrekodaya ale kae ngatas sira. Fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno masalah paham-paham sing macam-macam. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah.
Dados sing ngerti barang gaib, apa sing terjadi sesuk, niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah, itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksud. Tapi ya tetap karena posisinya Nabi itu Saya beri sekian contoh. Misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani. Tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahun nal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Sing ora barang gaib mau apa toh itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae napa nggih? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene, terus di antaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wamal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fasyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib Nabi perso. Yaitu makanya istilahnya
Yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib kok tok. Nabi larang roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng lah teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilam anirtato bir-rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pinternya ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Ditenane adikne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku ora oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama, posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bisa bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau Jabal tadi, ya Sariyah Al-Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib. Coba jarak Medina. Sampean kene kita waca ora ros trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang, mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Kalau Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang BD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur.
semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih rasional, gak ngimami subuh gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah anak sampean Islam asli. Nggak ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener gak ngerti, itu bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning gone masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa baru zina sebenarnya akhir zaman zina terang-terangan. Ya saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilin ulama'uhu katsirin khutbah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa ndak. Kadang kan wali versi awam. Wong sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa?